البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hal tersebut berporos pada perkara apa? Indah Ghazi. Ketakwaan, dalilnya Inna akramakum indallah atqakum. Nah, menjadi yang menjadi pembeda hamba yang satu dengan yang lainnya adalah dari sisi takwa. Yang juga disinggung pada pertemuan yang lalu, permasalahan yang banyak diperbincangkan, yaitu masalah yang sebenarnya faedah padanya juga sedikit, yaitu masalah apa yang dimaksud indak ibrar. Nah, masalah mana yang lebih utama antara orang yang miskin tapi sabar dengan orang yang kaya tapi bersyukur. Baik. Dan telah kita lewati bahwasanya permasalahan ini memang sudah tidak benar dari asalnya. Karena yang menjadi patokan bukan masalah miskin dan kayanya, tapi pada sisi ketakwaan masing-masingnya. Baik. Sekarang kita masuk pada perkataan Tahawi berikutnya. Wal imanu huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Setelah beliau menjelaskan tentang permasalahan iman, hakikatnya, nah sekarang pada perkataan ini akan menjelaskan tentang rukun-rukun iman yang wajib diimani. Kata beliau, dan iman itu adalah iman pada Allah, pada para malaikat, pada kitab-kitabnya, dan pada rasul-rasulnya, serta hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Itu semuanya diimani dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Qala syarih rahimahullah, taqaddama anna hadhihi al-khisala hiya usuluddin. Wa biha ajaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril masyhur al-muttafaq ala sihhatih. Telah lewat bahwasanya sifat-sifat ini merupakan pokok-pokok agama, dan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pada hadis Jibril yang masyhur yang disepakati tentang kesahihannya. Hina jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala surati rajulin a'rabi wa sa'alahu 'anil Islam. Ketika beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa seorang laki-laki yang A'rab, seorang laki-laki Badui, tapi dengan penampakan yang bagus. Rajulun syadidu bayadi, syadidu sawadi syar, syadidu bayadi thiyab. Dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ini tentang rukun-rukun Islam. Wa sa'alahu 'anil iman, yang kedua bertanya tentang iman. Faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, dijawab dengan rukun-rukun iman yang masyhur. Wa sa'alahu 'anil ihsan, faqala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yang ketiga bertanya tentang ihsan. Maka dijawab oleh Nabi, al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah sungguhnya dia melihatmu. Yang kemudian disimpulkan dari sini bahwasanya ihsan ada dua tingkatan. Tingkatan yang paling utama beribadah seakan-akan melihat Allah. Tingkatan kedua, beribadah dengan keyakinan bahwasanya dia dilihat oleh Allah. Tingkatan muraqabah, di mana dia yakin Allah mengawasinya, melihat semua ibadahnya. Baik, hadis ini datang dari siapa saja? Man sahabiyuhu wa man akhrajah inda Ukasha. Abi Hurairah rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Kemudian selain itu dari Umar bin Khattab dalam Sahih Muslim, dan itu yang masyhur yang disebutkan Imam Nawawi dalam Arba'innya. Qala wa qad thabata kadzalika fi as-sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fi rak'atil fajr taratan bi suratil ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dan juga telah sabit dalam as-sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dulu membaca pada 2 rakaat fajar, yaitu qabliyah subuh, 2 surat Ikhlas. Suratai al-Ikhlas, kawan. Ini juga penamaan untuk 2 surat, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kedua-duanya dinamakan 2 surat Ikhlas, kawan. 2 surat al-Ikhlas. Karena pada Qul ya ayyuhal kafirun juga penegasan tentang ikhlasul ibadah lillah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka disebut juga surat Ikhlas. Dan adapun Qul huwallahu ahad, maka di sini murni menerangkan tentang tauhidullah, sehingga dinamakan surat Ikhlas. Maka kedua-duanya disebut surat al-Ikhlas. Sebab dan tentang hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam riwayat Abi Hurairah bahwasanya Nabi pada qabliyah subuh membaca 2 surat tersebut. Wa taratan bi ayatai al-iman wal Islam. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan 2 ayat iman dan Islam. Apa 2 ayat al-iman wal Islam yang dimaksud? Yaitu allati fi suratil Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Al-ayah wallati fi surati Ali Imran, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana bainakum alla na'budu illallah. Al-ayah. Dan ini datang dalam riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Pada riwayat Muslim yang lain, akhwan, untuk ayat yang di rakaat kedua, yaitu ayat amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Dan ada sedikit pembicaraan tentang mana riwayat
yang dikedepankan ikhwan, karena untuk riwayat yang padanya penyebutan surat Ali Imran ini bersendirian dalam membawakannya Abu Khalid Al-Ahmar dalam Sahih Muslim. Adapun untuk ayat amanna billahi wasyhad bi anna muslimun, taib, itu datang dari lebih dari 5 perawi thiqat. Oleh karena itulah sebagian mentarjih bahwasanya yang dibaca adalah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dalam surat Al-Baqarah dengan ayat amanna billahi wa syahid bi anna muslimun. Dan kalau seorang beramal dengan riwayat yang satunya tidak mengapa insyaallah. Qala fassara sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-iman fi hadits wafdi Abdul Qais al-muttafaq ala sihhatih haitsu qala lahum amurukum bil iman billahi wahdah atadruna mal imanu billahi wahdah syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa iqamas salah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa an tu'addu na'am khumusa ma ghanimtum. Dan Nabi SAW menafsirkan tentang makna iman dalam hadits wafdu Abdul Qais yang disepakati kesahihannya, di mana beliau mengatakan kepada mereka, aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah semata. Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Kemudian Nabi jelaskan, yaitu syahadah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menunaikan 1/5 dari ghanimah. Dan ini telah kita lewati ikhwan, bahwasanya makna iman dan Islam ketika disebutkan itu ada maknanya mencakup satu sama lain, sehingga tidak ada iskal ketika Nabi menerangkan makna iman dengan rukun-rukun Islam. Itu telah berlalu. Qala ma'lumun annahu lam yurid anna hadhil a'mala takunu imanan billahi biduni imanil qalb. Lima qad akhbara fi ghairi mawdi'in annahu la budda min imanil qalb. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya beliau tidaklah menginginkan dengan amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis wafdu Abdul Qais ini, bahwasanya keimanan kepada Allah itu tanpa iman di hati. Karena yang dalam hadis tersebut kan amalan-amalan zahir. Hal ini berdasarkan apa yang telah beliau khabarkan pada tidak hanya satu tempat, bahwa mesti ada keimanan di dalam hati untuk seorang dikatakan muslim. Fa'ulima anna hadhihi ma imanil qalb huwal iman. Maka diketahuilah bahwasanya amalan-amalan zahir ini bersamaan dengan dengan keimanan di hati, itulah iman yang sebenarnya. Waqad taqaddamal kalamu ala hadza, dan telah lewat pembicaraan atas hal ini. Dan itu telah panjang lebar kita bahas di depan, ikhwan. Bahasanya iman harus terdiri dari 3 unsur. Tasdiqun bil qalb, kemudian qaulun bil lisan, dan amalun bil jawarih. Harus ada pembenaran dengan hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amalan anggota badan. Qala wal kitabu wa sunnatu mamlu'ani bima yadullu ala anna ar-rajula la yathbutu lahu hukmul iman illa bil amali ma'at tasdiq. Dan kitab serta as-sunnah penuh dengan hal-hal yang menunjukkan bahwasanya seseorang tidaklah akan tetap baginya hukum iman kecuali apabila dia beramal disertai dengan pembenaran. Amal ma'at tasdiq, ikhwan. Sekedar amalan zahir tok tidak cukup, sekedar pembenaran tok tanpa amalan zahir juga tidak cukup.
Wa hadza aktsaru min makna salati wa zakah, dan ini lebih banyak daripada sekedar makna salat dan zakat. Fa inna tilka innama fassaratha sunnah wal imanu bayyana maknahu alkitab wa sunnah. Ya, penjelasan tentang hal ini akan lebih banyak daripada penjelasan makna salat dan zakat. Sebab pembahasan salat dan zakat ditafsirkan oleh sunnah, ya tidak. Dalam Al-Quran tidak ada keterangan tata cara salat. Demikian pula dalam Al-Quran tidak ada tata cara pengeluaran zakat. Tapi yang menerangkannya adalah as-sunnah. Sedangkan iman telah dijelaskan maknanya di dalam Alkitab maupun as-sunnah. Faminal kitabi qauluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di antara dalil dari Alkitab yang menerangkan tentang iman yaitu ayat ini. Hanyalah kaum mukmin itu yang sebenar-benarnya mukmin adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati-hati mereka menjadi takut. Takut pada Allah. Wa qauluhu ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ini juga tentang makna iman, bahwasanya iman itu harus yakin, tidak boleh ada keraguan. Makanya dikatakan hanyalah kaum mukminin yang sebenarnya, yaitu yang beriman pada Allah dan Rasulnya kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wa qauluhu ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini juga penegasan kalau mukmin itu tidak boleh ada rasa berat ketika berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah menetapkan hukum pada perselisihan di antara mereka, mereka tidak mendapati rasa berat terhadap hukum yang Rasulullah tentukan dan betul-betul menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Fanafiyul imani hatta tujada hadhil ghayah. Maka ditiadakan iman sampai didapati tujuan-tujuan ini yang termaktub dalam ayat tadi. Dalla ala anna hadhil ghayah fardun 'alan nas. Menunjukkan bahwasanya tujuan ini merupakan hal yang wajib atas manusia. Naam, faman tarakaha kana min ahlil wa'id wa lam yakun qad ata bil imanil wajib. Siapa saja meninggalkannya, tidak mau berhukum pada Rasul atau ada rasa berat atau tidak mau menerima, maka dia masuk dalam orang yang terancam dan tidak mendatangkan keimanan yang wajib atau belum mewujudkan keimanan yang wajib. Alladzi wa'ida ahluhu bidukhulil jannati bil adzab. Belum masuk deretan orang-orang yang padanya iman yang wajib, yang pemiliknya diberi janji untuk masuk ke dalam surga tanpa azab. Wala yuqalu inna baina tafsirin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman fi hadis Jibril wa tafsirihi iyyahu fi hadis wafdi Abdul Qais mu'aradah. Nah, sekarang tanbih bagus dari Imam Ibn Abil Izz, yaitu bahwasanya tidak dikatakan bahwa antara penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap iman di dalam hadis Jibril dan penafsiran beliau dalam hadis Wafdi Abdul Qais itu saling bertentangan. Tidak ada pertentangan. Kenapa? Li'annahu fassara al-imana fi hadis Jibril ba'da tafsiril Islam. Fakana al-ma'na annahu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir ma'al a'mal allati dzakaraha fi tafsiril Islam. Karena dalam hadis Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan iman setelah apa? Menafsirkan Islam. Sehingga maknanya bahwasanya iman itu iman pada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul dan hari akhir disertai dengan amalan yang telah disebutkan dalam penafsiran Islam. Yaitu yang 5 yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kama anal ihsana mutadamminun lil imani alladhi qaddama tafsiruhu qabla dzikrih. Sebagaimana pula ihsan yang terkandung harus di dalamnya apa keimanan terhadap hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Bi khilafi hadis Wafdi Abdul Qais li'annahu fassarahu ibtida'an lam yataqaddam qablahu tafsirul Islam.
Berbeda dengan hadits wafdi Abdul Qais. Kenapa? Karena Nabi tafsirkan dengan itu sejak awal tentang makna iman. Nah, dan belum didahului dengan penafsiran tentang makna Islam. Oleh karena itulah Nabi tafsirkan iman saat itu dengan apa? Dengan beberapa hisalul Islam, dengan rukun-rukun Islam. Walakin hadzal jawabu la yata'atta ala ma dzakarahu Syekh rahimahullah min tafsiril iman fa hadits wafdi Abdul Qais mushkilun alaih. Akan tapi jawaban ini tidak bisa untuk diterapkan pada apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala tentang tafsir iman. Nah, sehingga hadits wafdi Abdul Qais itu muskil atas beliau. Baik. Wa mimma yus'alu anhu annahu idza kana ma ujabahu Allah min al-a'mal adh-dhahirah akthar min al-khisal al-khams allati ajaba biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril al-madhkur falima qala innal islam hadhihi al-khisal al-khams waqad ajaba ba'dun nas na'am bi anna hadhihi adharu sya'air al-islam wa a'dhamuha. Nah, dan di antara pertanyaan hal yang ditanyakan ya berkaitan dengan hadis tersebut, ikhwan, bahwasanya apa yang Allah wajibkan dari amalan-amalan zahir lebih banyak daripada 5 perkara ini dalam rukun Islam. Yang Nabi menjawabnya dalam hadis Jibril. Terus kenapa Islam itu ditafsirkan dengan 5 rukun tersebut? Yaitu Islam, antasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah dan seterusnya. Kenapa kok ditafsirkan dengan itu padahal amalan-amalan dalam Islam lebih banyak dari sekedar itu? Maka para ulama menjawab di antaranya di sini waqad ajaba ba'dun nas, yang dimaksud ikhwan yaitu Ibnu Salah. Abu Amr Ibnu Salah. Sebagaimana dikutip oleh Syekhul Islam dalam Kitabul Iman. Dijawab, kenapa kok disebutkan 5? Dikarenakan 5 itu adalah syiar Islam yang paling nampak dan paling agung. Wa biqiyamihi biha yatimmu istislamuh. Wa tarkihi laha kita jadikan awal saja. Wa tarkuhu laha yush'iru bin hilali qaidin qiyadih. Dan dengan menunaikannya maka sempurnalah istislam dia, berserah dirinya dia sempurna kalau mau menunaikan 5 rukun itu. Dan meninggalkannya mengisyaratkan tentang apa? Lepasnya ikatan ketundukan. Berarti tidak mau tunduk, mengaku Islam kok enggak mau salat. Mengaku Islam Ramadan enggak mau puasa. Ini menunjukkan apa? Lepasnya ketundukan dia. Tidak dikatakan tunduk pada aturan Allah. Wa tahqiq anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-din alladhi huwa istislamul 'abdi li rabbih mutlaqan alladhi yajibu lillahi ibadatan makhdatan 'alal a'yan. Fa yajibu 'ala kulli man kana qadiran 'alaihi liya'budallaha mukhlishan lahu ad-din wa hadhihi hiyal khams. Wa ma siwa dzalika fa innama yajibu bi asbabi masalih fala ya'ummu wujubuha jami'an nas falima an yakuna fardan 'alal kifayah kal jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ma yatba'u dzalika min imarah. Jawaban ikhwan yang dipilih oleh Ibn Abil Is, perhatikan bahwasanya Nabi menyebutkan agama yang itu hakikatnya adalah berserahnya diri seorang hamba kepada Allah secara mutlak.
Yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala diserahkan peribadatan yang murni. Baik. Sama tempat kalian yajibu lillah. Terus baik. Alladzi yajibu lillahi ibadatan mahdatan 'alal a'yan. Yang wajib untuk diserahkan kepada Allah ibadah yang murni ya kawan, atas setiap individu-individu wajib beribadah. Maka wajib atas orang yang memiliki kemampuan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Dan itulah 5 rukun yang disebutkan. Kenapa? Karena itu wajib atas semuanya. Adapun selain itu, maka kewajibannya dengan sebab kemaslahatan. Kewajibannya dilihat maslahannya. Tidak mencakup kewajibannya keseluruhan manusia. Bahkan kemungkinannya dia itu fardu kifayah seperti jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang berkaitan dengannya berupa imarah, keamiran, kepemimpinan, wa hukmin, wa futya, wa ikra'in, wa tahditsin, wa ghairi dzalik, dan penetapan hukum, kemudian fatwa, membacakan ilmu, menyampaikan hadis dan yang lainnya. Ini fardu kifayah. Wa amma ma yajibu bi sababi haqqil adamiyyin fa yahtassu bihi man wajaba lahu wa alaihi. Adapun yang berkaitan dengan sebab-sebab hak adami, maka itu khusus bagi orang yang wajib baginya suatu hak dan wajib baginya suatu kewajiban. Waqad yasqutu bi isqatih, dan terkadang jatuh kewajiban tersebut. Min qada'id duyun, berupa apa? Berupa penunaian hutang, wajib. Waraddil amanat wal ghusub. Dan mengembalikan amanah, titipan-titipan dan barang-barang yang pernah dighasab. Ya, barang-barang yang dighasab yaitu yang dia pinjam tanpa izin. Ini dilarang. Makanya butuh wara', kawan, butuh wara' berkaitan dengan barang-barang orang lain. Wal insaf minal madzalim, dan berbuat adil dari apa? Dari kezaliman-kezaliman. Minad dima, dalam masalah darah, wal amwali wal aghrad wal a'rad, harta maupun kehormatan orang. Wa huquqiz zaujah wal aulad, dan hak-hak istri serta anak. Wasilatil arham, menyambung hubungan rahim, dan yang semisalnya, wa nahwi dzalik. Fa innal wajiba min dzalika ala zaidin ghairil wajib ala amrin. Karena sungguhnya yang wajib dari hal-hal tersebut atas Zaid tidaklah sama dengan yang wajib pada apa? Amr. Bi khilafi shaumi Ramadan wa hajjil bait wa salawatil khams wa zakat, fa inna zakata wa in kanat haqqan maliyan fa innaha wajibatun lillah wal asnafu thamaniyah masarifuha. Berbeda dengan puasa Ramadan, haji, salat 5 waktu, zakat. Ini atas semuanya. Karena sungguhnya zakat walaupun itu adalah hak harta, tapi Allah yang mewajibkannya. Dan 8 golongan yang telah ditetapkan sebagai orang yang diberi zakat. Walihada wajabat fiha niyyah, oleh karena itulah wajib untuk berniat padanya. Walam yajuz an yaf'ala hal ghair anhu bila idnih, sehingga tidak boleh an yaf'ala hal ghairu anhu bila idnih. Perhatikan kalimat ini. Walam yajuz an yaf'alaha al ghairu anhu bila idnih. Tidak boleh untuk menunaikannya orang lain demi dia tanpa izinnya. Maksudnya apa, ikhwan? Zakat. Nah, ini juga bagus diperhatikan. Zakat itu kan apa? Fardunya fardu ain. Pada orang yang sudah memiliki harta sampai nisab dan 1 haul. Kewajiban itu atas dia melekat. Makanya kalau ada orang lain ingin menunaikan zakat orang tadi, itu tidak sah sampai apa? Mendapatkan izin. Sudah, aku bayarkan saja. Sehingga orang yang menunaikan, yang diwakili penunaian zakatnya ini tahu dan dia berniat.
karena butuh niatan ikhwan pada amalan itu. Baik. Nah, ini juga penting dalam zakat fitr. Nah, zakat fitrah ikhwan, kalau kita ingin membayarkan zakat fitrah seseorang, maka beritahu orang itu, kamu saya bayarkan zakatnya, agar dia berniat, dan juga tahu. Walam tutlab minal kuffar, dan tidak dituntut zakat itu dan ibadah-ibadah yang lain dari orang kafir. Dari orang kafir. Wa huququl ibad la yushtaratu lahan niyah, sedangkan hak-hak sesama hamba tidak dipersyaratkan niat, ikhwan. Contohnya apa? Menyaur hutang. Baik, si A hutang kepada si B, kemudian si C ingin melunaskan hutangnya si A, langsung dibayar kepada si B. Sah enggak? Walias. Masalah hutang, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sesama anak Adam. Nah, si A hutang kepada si B, kemudian si C ingin melunaskan, sudah tak bayarkan saja tanpa memberitahu si A, sah enggak? Sah enggak, Mbak Mursalin? Sah enggak, Arif? Enggak tahu atau enggak sah atau apa ini tanda ini nih? Enggak sah. Apa Mahi? Sah. Nah, baik. Kenapa? Karena melunaskan hutang orang itu tidak perlu niat. Orang itu melunasi hutang tidak perlu niat. Sambil jengkel sebenarnya tidak pengen, aku sudahlah. Karena hutang gimana lagi, harus nyaur ya kan? Dipaksa pokoknya. Misalnya si A sama si B hutang, dia nggak rela mau nyaur karena ya tidak mau nyaur sebenarnya, cuman ketemu si B dipaksa, kamu hutang harus nyaur lah. Akhirnya diambil uangnya 5 hasil apa yang untuk nyaur itu. Dia tidak niat, memang tidak mau. Hutangnya tetap lunas, ya. Hutangnya lunas. Demikian pula kalau ada orang lain mau melunaskan hutang si A tanpa diketahui oleh si A, boleh-boleh saja. Nah, baru nanti ketika si A mau nyaur si B, kamu sudah dibayar oleh orang. Ini kalau hak sesama Adam, sesama anak Adam. Tapi beda dengan zakat, karena zakat walaupun itu hak harta, tapi itu apa? Berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib untuk semata-mata dilakukan karena Allah. Maka butuh niat kalau zakat. Saya butuh niat kalau zakat. Saya enggak membayarkan zakat untuk orang lain, ikhwan. Harus apa? Mendapatkan izin dari orang tersebut. Nah, ini pembahasan bagus dicontohkan oleh Ibnu Abil Is. Diingat-ingat. Qala wa huququl ibad la yushtaratu lahan niyah. Walau addaha ghairuhu anhu bighairi idnihi bari'at zimmatuh wa yutalabu bihal kufar. Sedangkan hak-hak sesama hamba tidak dipersyaratkan padanya niat, ikhwan. Tetap sah. Baik, walaupun ditunaikan oleh orang lain tanpa izinnya, maka apa? Kewajiban gugur. Kewajiban sudah gugur. Dan juga hak sesama anak Adam itu dituntut untuk ditunaikan dari orang-orang kafir. Hutang piutang dengan orang kafir tetap wajib bayar hutang. Dan sebaliknya. Qala wa mimma yajibu haqqan lillahi ta'ala kal kafarat. Dan di antara hal yang wajib sebagai bentuk hak untuk Allah Subhanahu wa taala seperti kafarat, pembayaran kafarat. Huwa bisababin minal abdi wa fiha ma'nal uqubah. Dan itu kafarah itu disebabkan oleh si hamba itu sendiri. Dan pada kafarah ini padanya makna hukuman. Kafarah kan sebagai hukuman. Misalnya kafarah sumpah. Seorang sumpah kemudian ingin bebas dari sumpahnya karena tidak mampu menunaikan. Ingin lepas dari sumpahnya, membayar kafarah. Nah, kafarah ini walaupun pada sebagian bentuknya diberikan kepada sesama anak Adam, misalnya memberi makan 10 orang miskin.
memberi makan 10 orang miskin, ini harus ada niatan. Makanya kalau ada orang lain ingin membayarkan kafarah harus minta izin dulu kepada orang yang mau dibayarkan kafarahnya. Walihada kana taklifu syaratan fi zakah. Oleh karena itulah, at-taklif merupakan syarat pada masalah zakat. Fala tajibu 'ala saghiri wal majnun inda Abi Hanifah wa ashabihi rahimahumullah. Wa 'ala ma 'urifa fi mawdhi'ih. Sehingga tidak wajib atas anak-anak kecil dan orang gila di sisi Abu Hanifah dan para pengikutnya, sebagaimana diketahui di tempatnya. Baik. Dan yang rajih mengenai zakat ini, akhwan, tetap wajib walaupun pada anak kecil dan orang gila. Kenapa? Karena zakat itu hakul mal. Zakat itu hak harta. Baik. Sehingga walinya yang mengeluarkan. Anak kecil gak punya harta, misalnya, ayahnya kaya, kemudian telah meninggal. Dia punya warisan. Punya warisan dari sang ayah. Dan masih dikelola oleh ibunya, maka ibunya wajib mengeluarkan harta si anak kecil tersebut, zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Sehingga pada zakat, akhwani fillah, ada dua hak. Hak yang berkaitan dengan ibadah merupakan hak Allah, dan hak orang-orang miskin. Makanya ketika satu perkara, yaitu si pemilik harta ini belum mukallaf, maka bukan berarti kemudian hak orang miskin tidak diberi. Sehingga apabila salah satunya tidak ada, yang lain tetap tetap harus ditunaikan. Jadi pada zakat ada dua hak yang ditunaikan. Hak Allah karena itu ibadah, dan hak sesama hamba. Kalau berkaitan dengan hak Allah, dia belum terkena kewajiban karena belum mukallaf atau karena dia gila, maka yang ditunaikan satu hak, yang satunya itu hak sesama hamba. Maka wajib bagi orang gila ditarik zakat. Siapa yang ditarik orang gila kalau ditarik zakat? Ya, walinya, orang yang mengelola uangnya. Demikian pula anak kecil, bayi yang punya harta mencapai nisab dan wajib dikeluarkan zakat, ya, ditarik dari walinya. Nah, ini dipahami dengan baik. Barakallahu fikum, naktai bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.